karena minggu ini agak gabut ya, dan aku mau sedikit sharing tentang insight kernel exploit ya. Ya karena pengen bacot aja sih sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin kernel exploit tuh kayak hal yang menyeramkan gitu ya, apalagi ngelihat kode-kode C, low level dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita paham itu jauh lebih mudah dan sebenarnya nggak terlalu sesulit itu. Jadi di sini aku udah buat modul kernel ya, yaitu hackme.ko nih. Nah, dimana kalau kita buka di Hydra ya, kita reversing dulu lah modulnya nih. Ada di bagian di sini ada beberapa fungsi ya, ada open, read dan sebagainya. Nah, di mana terdapat suatu kerentanan di bagian write ini. Oke. Nah, di mana di sini kita lihat situ code-nya. Oke. Nah, enaknya di Hydra ini kita bisa ngelihat pseudo code-nya tanpa perlu mikir dari opcode assembly-nya sih. Oke, di sini. Nah, di mana kerentanan itu terkait sama buffer overflow sebenarnya. Nah, di sini variabel TMP dia diisi dengan buff 32 byte ya. Dimana pengecekan itu kalau misalkan size-nya itu lebih dari 1000 ya, 49 byte ya, dia bakal ngelakuin print buffer overflow detected gitu. Tapi kalau enggak ya, kalau kurang dari 49 byte ini, dia bakal ke fungsi ini, copy from user. Nah, copy from user itu salah satu fungsi yang dipakai kernel gitu. Jadi dia itu melakukan copy dari user space ya ke kernel space. Jadi ada dua area teman-teman, dimana di sistem operasi itu ada user space sama kernel space. User space itu area yang kita gunain sekarang, misalnya kita membuka Hydra, kita melakukan operasi terminal dan semacamnya. Nah, kalau kernel itu lebih ke arah manajemen memori, kayak misalkan menyusun packet table ya, terus melakukan manajemen operasi di tingkat hardware dan semacamnya. Intinya terkait dengan memory management gitu. Nah, dan dimana setelah copy from user ya, dia bakal CPY bakal memanggil fungsi ini. Artinya dia melakukan copy dari hackme buff ya, inputan kita ke variabel lokal. Di sini ada lokal, ada 8 nih. Oke. Nah, sebenarnya di sini juga gak pure 32 byte karena ini integer. Integer dalam sistem operasi itu direpresentasikan 4 bytes ya. Jadi misalkan kita buat ngitungnya itu bisa pakai Python ya, Python 3. Nah, 4 dikali 32 sebenarnya di sini, karena ini 32 bytes dan dikali 4 gitu, hasilnya 128 bytes sebenarnya. Nah, di sini kita bisa melakukan buffer overflow ya. Kita bisa mengisi suatu data itu dengan sangat banyak hingga menimpa suatu return address ya, atau suatu pengembalian dari fungsi gitu. Kalau di user space gampang, tapi kalau di kernel space itu lumayan tricky. Jadi exploitnya gimana? Oke, jadi exploitnya di sini udah ada kode exploit ya. Oke. Kalau kita ngelihat secara keseluruhan gini itu menyeramkan kan pastinya, karena ini terkait dengan low level, dan low level itu apalagi kalau kita ngomongin kernel, abstraksinya itu sangat tinggi. Jadi lebih ke arah bagaimana kita merepresentasikan aja sih, lebih ke visualisasi diri sendiri aja. Karena kalau kita ngelihat misalkan diagram tentang low level gitu, itu beda-beda karena orang merepresentasikan sesuai dengan imajinasinya gitu. Nah, jadi ada catatan ya, ini yang udah hasil
research yang kemarin-kemarin juga. Jadi kalau misalkan gimana cara berinteraksi dengan kernel ya, yang pertama, nah user space memanggil kernel melalui syscall. Nah kita udah bahas user space dan kernel space. Jadi user space itu berkomunikasi dengan kernel melalui syscall. Syscall itu system call, biasanya direpresentasiin sebagai fungsi-fungsi yang ada dalam kode C ya biasanya, karena Linux ini kan basisnya itu C kode kan. Jadi syscall ini bisa dibilang kayak fungsi-fungsi open ya, misalkan open gini, terus write, read gitu, dan allocate memory itu ada mmap, memory map ya. Terus proses interaction ada fork. Nah fork ini buat replikasi proses ya, ngebuat suatu anak itu. Terus ada execve juga. Terus ada ya banyak sekali lah. Nah terus file penting apa aja dalam kernel, ada VM Linux ya. Jadi file ini itu sebenarnya kernel yang masih kompres gitu, dan nanti jika diekstrak itu bakal menjadi suatu elf ya, elf file yang di Linux dengan nama VM Linux. Nah ini sebenarnya inti dari file kernel tuh ada di sini di VM Linux ini. Nah terus ada proc sysms ini, dia tuh berisi semua address ya. Jadi address fungsi dari kernel yang ada itu disimpan di file ini gitu. Terus ada di sini ada section .text, ini menunjuk alamat .text dari kernel. .text itu kalau dalam stack dia itu suatu alokasi memori yang nggak bisa dieksekusi. Jadi biasanya nyimpen cuma string dan resource yang nggak bisa dieksekusi lah, dan itu juga menunjuk ke alamat dasar juga. Nah mitigasi dalam kernel itu apa? Ada stack cookies ya, terus atau canary, yaitu angka acak yang ditambahin sebelum return address gitu. Jadi kalau misalkan ada serangan buffer overflow atau stack smashing atau yang bisa melakukan override function ya, dia itu kalau dia itu menimpa si stack cookies ini, dia bakal error atau bakal ditolak ya, bahkan bisa jadi kernel panic gitu. Terus ada KSLR ini randomization address ya. Jadi semua alamat yang ada di dalam kernel itu diacak. Jadi kita setiap ngerunning suatu program itu alamatnya acak. Nah itu mitigasi modern itu sesusah itu buat di bypass. Makanya kalau ada orang yang menemuin suatu CVE kernel itu gila sih, itu kayak seorang emang bener-bener orang yang paham banget gitu. Terus ada smap ya. Smap ini mitigasi ya, yang nandain semua packet table di user space itu nggak bisa dieksekusi. Packet table itu terkait dengan alamat memori virtual dan alamat memori fisik. Jadi sistem operasi itu merepresentasikan memori itu dibagi menjadi dua. Jadi ada virtual, ada fisik. Kalau fisik itu lebih ke arah hardware-nya gitu, yang disimpan di dalam RAM. Jadi benar-benar disimpan di RAM gitu. Dan ada memori virtual. Jadi saat kita membuat suatu program atau menjalankan suatu tugas tertentu, dia itu bakal mempunyai suatu alamat virtual. Nah, alamat virtual itu yang menunjuk ke alamat memori fisik gitu. Jadi packet table itu kayak gitu, yang memetakan alamat virtual ke memori fisik gitu. Kenapa harus ada packet table? Karena untuk isolasi per prosesnya gitu. Jadi biar nggak tabrakan antara proses 1 dan proses 2 gitu. Nah, jadi nggak bisa dieksekusi nih. Terus smap itu packet table di user space itu nggak bisa diakses gitu. Jadi malah makin susah lagi karena kita nggak ngerti alamat virtualnya gitu, atau alamat yang bisa diakses gitu. Terus KPTI itu memisahkan packet table dari kernel space dan user space. Jadi dipisah. Jadi ada bagian tertentu dari user space dan kernel space. Itu juga akan lebih sulit juga karena kita perlu buat ngebug atau buat nge-brute force alamat yang ada di dalam kernel gitu. Nah, terus ada exploit tips ya. Nah, dalam kernel terdapat 3 register setelah canary. Canary itu tadi ya
stack cookies ya. Yaitu RBX, R12 ini register. Nah, yang dimana kita bisa isi ya nilai itu dummy. Setelah kita berhasil nge-bypass canary, jadi ada 3 register lah yang disimpan yang setelah itu sebelum return address. Nah, dimana kita itu bisa isi nilai dummy, karena kalau misalkan nggak diisi bakal error. Misalkan data apapun lah, 0 juga bisa atau 1 juga bisa, ini harus diisi kalau agar exploit kita berhasil. Nah, cara yang paling umum mendapatkan akses root ya dengan 2 fungsi kernel nih. Nah, ini fungsi yang sangat berguna dan kebanyakan hampir semua ya exploit kernel itu memanggil suatu fungsi ini. Jadi commit create sama prepare kernel path. Dan fungsi ini disimpan di dalam di sini protocol ISMS ini ya yang tadi dijelasin di atas juga. Nah, setelah itu misalkan kita udah berhasil nih nge-exploit dan masuk ke kernel space-nya dan kita set UID-nya ke 0 ya atau root ya. Karena tujuan kita misalkan privilege escalation gitu untuk mendapatkan root-nya gitu. Itu nggak bisa karena kita masih berada di kernel space gitu. Jadi harus pindah dulu. Nah, pindah dari kernel ke user space itu perlu register juga. Jadi register itu ya ini iRedKey ini. iRedKey dan swap.gs. Ya intinya swap.gs dan iRedKey itu untuk menukar register dari kernel ke user space dan begitupun sebaliknya. Dan register iRedKey itu harus disiapin 5 yang umum ya, yang harus dipakai lah ini. Ada RIP, terus CS, Rflex, SP dan SS dan sebagainya. Dan oke, udahlah. Mungkin teorinya sampai sini aja. Dan kita ngelihat source code-nya nih. Nih, kalau kita ngelihat sebagai orang yang nggak ngerti apa-apa kan ini sangat ini apa kan gitu. Jadi kayak low level itu emang abstraksinya kayak tinggi lah. Jadi kita kan tadi udah bahas berinteraksi dengan kernel itu melalui syscall. Ntar aku sebat dulu lah biar enak. Nah, dimana di sini ada suatu fungsi open driver. Nah, dia bakal nge-open ya. Karena tadi kan namanya itu hackme.ko ya, nama drivernya. Ini terkait dengan driver kernel. Dimana dia bakal nge-open dev hackme dan semua driver itu disimpan di directory /dev kalau di Linux ya. Dan di sini atributnya itu read write ya, jadi kita bisa melakukan read dan bisa melakukan write gitu. Nah, terus kita validasi nih kalau misalkan jadi setelah open ini kita udah bisa berkomunikasi dengan kernel, tapi dalam hal ini kita perlu validasi juga. Kalau misalkan kurang dari 0 artinya gagal, itu violate ya. Tapi kalau misalkan enggak atau lebih dari 0 itu dia valid dan sukses ke sini. Dan terus ada save state. Nah, save state ini penting banget. Jadi save state itu sebelum kita masuk ke kernel ya, kita itu perlu menyimpan register 3 register ini ya di user space gitu. Jadi nanti kita bakal ngegunain lagi ini saat kita ngelakuin privilege escalation. Jadi kita simpan dulu statusnya sebelum ke mode kernel gitu. Jadi kita simpan. Jadi status ini bakal tetap. Nah, setelah kita nanti balik ke user space, kita panggil lagi nih. Gitu. Jadi itu juga salah satu trik ya atau teknik buat privilege escalation ya. Karena pertukaran antara kita pindah ke user space dan kernel space itu sebenarnya nggak bisa langsung gitu aja gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatiin kayak register user CS ya, terus user SS dan sebagainya. Nah, terus ada leak. Nah, ini terkait sama canary tadi ya. Seperti yang dijelaskan di awal, canary itu kan
angka acak yang ditambahin ya di dalam stack gitu. Jadi saat kita menimpa suatu angka itu ya berarti exploit kita gagal gitu. Nah, dimana di sini di sini kita membaca dari driver tadi ya, dan kita berusaha untuk membocorkan dari stack canary tadi atau angkanya. Nah, dimana ada di indeks ke-16. Karena apa? Karena tepat berada 128 byte. Jadi misalkan kita 8 dikali 16 itu kan jadi 128 kan. Karena 1 byte itu berarti 8 bit gitu. Itu udah pelajaran komputer dasar lah ya kalau itu. Harusnya udah ngerti ya. Dan kita berhasil melakukan leak ya, atau bocorkan si cookies ini, dan nanti kita gunain lagi. Jadi kita hitungannya kita bocorin terus kita gunain lagi biar nanti kita nggak seakan-akan kita itu nggak menimpa gitu, karena nilainya bakal tetap gitu. Nah, yang di sini nih yang lumayan susah ya, bukan susah sih itu sebenarnya, lumayan banyak sintaknya, karena di sini sebenarnya cuma manggil ini aja sih, commit create sama prepare kernel create sebenarnya. Nah, dimana address ini adalah representasi dari prepare kernel create, cuman di sini berupa alamat ini karena di dalam C atau di dalam user space itu nggak mengenali prepare kernel create ini apa gitu. Karena kita nanti kan niatnya ini kita komunikasi dengan kernel dan masuk ke kernel space gitu, jadi harus menggunakan bahasa kernel lah ya, bisa dibilang gitulah. Dan 0xFFF ini itu diambil dari ini tadi, diambil dari file ini. Jadi semua address ya, semua simbol ya dari kernel itu berada di sini gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya terkait instruksi assembly ya, karena kita pakai makro -asm ya, jadi kita bisa langsung nge-inject suatu assembly code ke dalam kode C kita gitu. Nah, terus di sini ada swap.gs nih. Nah, seperti yang dijelasin tadi, jadi bukan cuma teori aja, itu emang benar-benar dipakai gitu. Swap.gs itu kan tadi menukar dari kernel ke user space kan. Nah, jadi setelah kita berhasil masuk ke kernel ya, kita pindahin deh ke register L15 dan nanti bakal di-push ke stack, intinya sampai 5 stack, 5 register ini tadi ya, 5 register yang dijelasin di awal ini tadi. Nah, yang ini tadi ya, sampai dari reap cell. Reap cell ini representasikan dari fungsi get cell. Get cell diambil dari sini. Nah, dari sini. Dari get cell nih. Nah, dimana kalau misalkan GUID-nya itu sama dengan 0 ya, dia nanti bakal nge-exec bin sh gitu. Nah, baru bagian overflow nih. Nah, overflow tadi kan, nah yang seperti dijelasin kan. Nah, di sini pilot kita susun ya dengan indeks size-nya 50 gitu. Dan dimana dimulai dari 16. Karena apa ya? Karena tadi ya 8 dikali 16 sama dengan 128 ya. Dan dimulai dari cookie tadi ya, yang kita ambil dari info leak-nya itu yang bocor. Terus ada 3 register ini tadi. 3 register ini ya diambil dari ini. Nah, ini. Nah, ada 3 register setelah canary. Nah, ini sebenarnya data dummy sih. Ini bisa 0x1, 00 dan semacamnya. Nah, intinya setelah ada 3 register yang harus diisi lah. Nah, setelah itu baru panggil fungsi escalate pref. Sebenarnya ini addressnya, karena di sini kita melakukan casting ya. Tuh. Jadi dia bakal manggil ini ya, dan bakal ngeksekusi kode ini. Nah, dimana kode ini itu terkait sama ini, commit create sama prepare kernel buat nyiapin ID kita itu ke root gitu, ke 0 lah gitu. Nah, baru kita write. Nah, dari sini kita udah komunikasi dengan kernel ya, dari open tadi. Nah, baru kita write dari pilotnya itu tadi. Nah, seperti itu, gampang banget sih sebenarnya.
kalau misalkan kita pahami pelan-pelan ya. Jadi oke, kita coba ya. Jadi di sini aku pakai Qemu ya buat simulasi di mana di vim.run.sh ini. Nah, dimana di sini ada file rahasia ya sebenarnya yang hanya bisa dipakai buat untuk root aja gitu. Jadi misalnya kita ngerunning ya, sebentar, gak usah, coba running gini dulu. Oke, di bagian rootnya, oke, misalkan kita ID dulu lah. Nah, ID-nya satu kan, ini belum root ya kan. Nah, buat compile-nya kita perlu, di sini sebenarnya udah ke compile sih exploit-nya. Kita perlu kompres dulu ya, karena nah di sini. Jadi pertama kita ngelakuin compile exploit-nya ya, dan dimana nanti exploit ini bakal dipindah ke direktori init ramfs. Nah, init ramfs ini nanti bakal dikompres ke gz ekstensinya, ya kan. Nah, setelah dikompres ke sini, nah ini bakal yang dijalanin sebagai file system gitu. Jadi isinya kalau misalkan kita lihat run.sh. Nah dari sini nih. Ini kan ada init ramfs ya, yang dari kompresan tadi. Jadi nah jadi nanti kita pindahin di sini ya, yang exploitnya itu, agar nanti pas kita jalanin kernelnya dia bakal bakal ke sini gitu exploitnya. Kita bisa dipahami atau enggak itu kalimat yang tak sampaikan. Pokoknya intinya nanti setelah kompres ini dia memindahkan exploit ini ke dalam init ramfs, dan init ramfs nanti dikompres ke dalam cpu gz ini, dan setelah running ya kita pakai run.sh pakai Qemu tadi ya, ini init ramfs ini yang kita pakai buat file system gitu. Jadi gitu sih. Jadi kalau kita run, kita kompres dulu deh, kompres. Nah, kompres exploit.c. Jadi kita kompres exploit.c-nya. Di sini not copy sebentar. Oh, bisa nggak? Kita compile dulu. Oh, bisa kok. Oke, bisa. Terus kita run titik image. Oke. Kita coba eksekusi ini ya, exploitnya ya. Nah, di sini cookiesnya klik. Terus pertama ya simpan ya dari open save state tadi ya, kita simpan registernya, terus kita buka drivernya, terus kita bocorin nih alamatnya, alamat canary-nya dan pilotnya kita siapin. Terus kita balik lagi ke userland dengan membawa ID-nya 0 gitu, dan akhirnya ya root gitu. Kalau kita ID ya root, misalkan di mask root gitu. Kita juga bisa ngelakuin debugging pakai GDB sih kalau kernel nih. Biasanya ini dipakai buat research yang driver, bener-bener driver yang dipakai banyak orang gitu. Karena untuk melakukan debugging itu salah satu apa ya, bisa dibilang salah satu proses ya untuk melakukan eksploitasi gitu. Biasanya sebelum kita membuat suatu exploit, kita perlu ngerti dulu cara kerjanya gitu. Jadi di dalam run.sh ini tinggal tambahin opsi -s gini ya. Ini buat agar debuggingnya itu on gitu. Nah, setelah kita dia bakal nge-stuck ini, dan kita bisa pakai GDB ya, di sini pwn GDB. Nah, dimana kita targetin itu yang VM Linux-nya itu, yang kita debug. Karena apa? Karena itu tadi seperti yang dijelasin dari sini. VM Linux itu merupakan inti dari kernel. Jadi file kernelnya itu ya di VM Linux ini gitu. Jadi setelah kita pwn dbg VM Linux,
Oke, terus di sini masih nge-stuck ya. Aduh, ke close lagi. Sebentar. Oke. Kita exit dulu. Oke, di sini bakal nge-stuck ya. Terus kita target remote 1234. Nah, ini buat jadi saat kamu di run dengan opsi dash S, dia bakal ngebuka spot 1234. Nah, 1234 ini kita bisa ngedebug dari portnya ini gitu. Terus kita continue. Terus nah di sini udah jalan ya. Nah, setelah itu kita misalkan ngerunning suatu exploitnya gitu. Nah, di sini udah root ya. Dan terus kita Ctrl C di sini. Nah, di sini bisa kita analisis. Dan kita juga perlu mengerti beberapa basic register juga gitu. Karena ini custom kernel ya, yang bisa dibilang kernel yang nggak ada source code aslinya gitu, karena udah compressed kan dia. Kalau misalkan ada source code aslinya malah lebih enak debuggingnya, karena kita bisa langsung ngelihat source code-nya, bukan dari opcode assembly yang kayak gini gitu. Misalkan kita cek info fungsinya, nah itu cuma ada 3 sih. Terus info register. Nah, di sini juga ada beberapa register yang berisi data ya, data dari dalam memori gitu. Ada XMM ini sebenarnya XMM ini juga register kernel sih. Dia XMM sampai 15 tuh. Nah, kalau misalkan ini register umum yang biasanya dipakai di user space juga ada gitu, kalau misalkan belajar tentang binary exploitation gitu. Jadi seperti itu sih bacotan minggu ini ya. Dan kalau kita ngelihat proof of concept lah ya, kita ngelihat dari beberapa exploit kernel. Nah, ini yang kemarin itu sempat CVE 2025 ini ya, terkait dengan netlink ya, nggak salah. Ini masih baru terkait dengan fshock, sorry. Dan kalau kita ngelihat ya, polanya itu sama aja sebenarnya. Cuman yang beda itu ini, misalkan ada beberapa karena ini terkait dengan fshock ya. Jadi dia itu manfaatin driver fshock. Jadi ada beberapa inisialisasi struct yang dipakai dari fshock-nya. Tapi sebenarnya sama aja kalau misalkan kita ngelihat dari konsepnya. Nah, seperti get cell ini, nah ini sebenarnya sama aja kan seperti yang punya kita di sini. Nah, seperti ini get cell. Nah, seperti ini. Sebenarnya hampir sama. Dia mengecek suatu get UID-nya itu ke 0 gitu. Nah, terus kalau kita ngelihat, nah di sini ada beberapa soket yang kayak gini, itu sebenarnya dia komunikasi dengan dengan netlink juga ya, karena terkait dengan ini lebih ke jaringan ya. Jadi manfaatin kode dari drivernya untuk melakukan exploit gitu. Nah, di mana ya? Bentar. Nah, di sini juga ada white ya. Kalau kita lihat, dan ini artinya dia menulis ke kernel space gitu. Nah, ini ya ini sama aja. Nah, seperti kan ada init create. Nah, terus ada user CS, user SS, user flag. Nah, ini sebenarnya sama semua exploit kernel itu. Kalau misalkan exploitnya ke arah override function, dia pasti pakai register-register yang tadi gitu. Nah, di sini terkait wait malah banyak sekali ya ini yang dipakai. Dan ini ada rob chain ya. Rob itu return object programming gitu. Jadi terkait dengan programming yang dikembaliin. Nah, ini juga sangat-sangat abstraksi, karena kalau kita ngelihat diagram dari rob chain, sorry agak ya dia. Nah, diagram dari
low level itu macam-macam, karena low level itu kalau menurutku sendiri terkait dengan imajinasi ya. Jadi visualisasinya itu tergantung dari orang yang merepresentasiin gitu. Karena kalau kita ngomongin low level, abstraksinya itu sangat tinggi. Ya kita main di imajinasi aja gitu sih. Terus ada open kan pastinya. Ini di sini nggak ada karena di sini langsung dia nge-include dari headernya ya. Jadi dia nge-include headernya dan deklarasi beberapa fungsi-fungsi yang ada di dalam drivernya ya, kayak VSOC pin ini sebenarnya ini juga untuk keperluan eksploitasi ya. Terus ada get user RSP, nah sama aja kan dia pakai ASM juga gitu. Nah terus ada dirty cow. Nah dirty cow ini malah terkait dengan race condition sih sebenarnya, karena dia mainnya itu lebih ke arah jadi exploitnya ini dia itu menimpa suatu pass WD file ya, yang asli dengan yang palsu gitu. Jadi kita bisa melakukan create user baru gitu sih lebih tepatnya gitu. Nah cuman di sini terkait dengan treat itu bisa dibilang kalau di dalam, jadi ada dalam program itu ada suatu proses dan ada suatu treat. Dalam proses ada suatu treat gitu, dan itu bisa banyak ya, atau bisa satu. Kalau satu itu single treat, kalau dua itu multi treat. Artinya kalau single treat dia hanya bisa ngelakuin satu tugas di satu waktu gitu. Kalau misalkan multi treat dia bisa ngelakuin banyak tugas di satu waktu gitu. Jadi sama aja, dia itu pakai open juga. Nah terus dia memset ya. Jadi memset itu buat set suatu alokasi memori ya dalam sistem operasi gitu. Artinya di sini terkait race condition, karena di sini ada for ya. Makanya race condition ini biasanya juga false positif juga. Makanya kalau di Tico ini seringnya malah gagal ya exploitnya, karena false positif gitu. Jadi infinity loop ya di sini. Jadi gitu. Nah, di sini ada open juga. Terus ada PWN kit nih. Nah PWN kit ini bukan driver ya, tapi lebih ke binary binary PKExec. Kalau kita lihat di sini ya, teks dulu lah. ls user PKExec. Nah PKExec itu di sini udah suite ya, suite binary ya. Dia itu dijalankan sebagai root gitu. Dan PWN kit di versi yang sebelumnya ya, dia itu manfaatin PKExec tuh dari argumen yang enggak bisa dibilang argumen yang salah gitu. Jadi terkait di sini ada gconvpet itu terkait environment variable sebenarnya. Jadi saat kita berhasil ngelakuin eksploitasi ke PKExec, jadi gimana caranya bisa di run sebagai komen, itu bisa dapat root gitu. Jadi terkait dengan karakter encoding sih sebenarnya di sini. Makanya kalau kita nge-exec PKExec dia bakal ada dir, buat dir baru ya. Itu juga terkait dengan ini, buat manipulasi argumen lah gitu. Nah baru dia bakal nge-exec v bin sh, karena PKExec sendiri udah root ya, dan itu bisa berdampak sebagai root. Ini bukan terkait driver sih, lebih ke arah PKExec-nya. Dan PKExec itu terkait binary yang untuk permission dan autentikasi sih, ke arah polkit ya kalau nggak salah. Jadi gitu. Jadi ya bacotan hari ini ya, hasil kegabutan itu aja sih mungkin. Satu lagi ya, mana obsidian tuh ya, close ya. Satu lagi ya, yang perlu aku bahas ya, itu jadi aku tanya ChatGPT ya tentang gap
IT security, cyber security di Indonesia dengan di luar negeri itu apa gitu. Jadi masalah utamanya itu kalau di Indonesia itu banyak praktisi dan peneliti lebih tertarik pada web security dan pentesting umum gitu. Karena keduanya ya terjangkau juga untuk dipelajari kan, siapapun bisa masuk ke situ. Bahkan bootcamp cyber security sekarang itu bug hunter, pentesting itu sangat banyak sekali. Dan karena juga gampang juga dipelajarin gitu. Makanya nggak ada yang eksklusif di dalam pentesting itu menurutku. Karena kita mungkin mempelajari tools kayak fuzzing, dirsars, terus nmap dan sebagainya itu nggak eksklusif menurutku dan biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita ngomongin ke low level security, nah itu membutuhkan pemahaman mendalam tentang sistem operasi. Karena kita harus ngerti programming, kita harus ngerti operating system, cara bekerja, bahkan memori yang ada di PG table seperti yang dijelaskan tadi, representasi memori virtual dan fisik itu bisa sangat berbeda. Dan perlu ngerti tentang soket, misalkan di FSOC ini tadi, FSOC mungkin ini si autornya ini baca berapa banyak RFC terkait ini gitu, baca banyak dokumentasi terkait FSOC gitu atau terkait soket gitu kan, dan itu membutuhkan riset yang konsisten gitu karena arsitekturnya itu sangat abstrak. Nah, web pentesting itu lebih bisa diterima sih karena seperti security injection, XSS atau ya yang sejenisnya gitu. Sebaliknya eksploitasi kernel atau embedded system ya itu topik yang terlalu rumit ya. Sebenarnya enggak sih, cuman banyak yang nganggap itu terlalu rumit karena mereka nggak paham tentang fundamentalnya gitu, langsung loncat ke pentesting misalkan. Nah, kurangnya pembelajaran terbuka juga karena komunitas di sini tuh juga terkait belajarnya itu terkait hal-hal yang high level gitu, hal-hal yang web pentesting, routing, privilege escalation, tapi privilege escalation tekniknya ya kayak hijacking suite binary, terus misalkan kalau di Windows itu modifikasi registry, manfaatin cron job dan sebagainya gitu. Banyak kan tekniknya yang diulang-ulang itu aja sih gitu. Kalau di luar itu komunitas sering berbagi melalui proyek open source ya, publikasi dan sebagainya. Nah, seperti di negara maju ya, konversi internasional itu kan ada Black Hat, DevCon gitu-gitu yang banyak yang membahas topik low level juga gitu, kernel sampai hardware-nya. Dan di Indonesia ya meskipun ada acara dan komunitas info security, mereka lebih fokusnya ke keamanan aplikasi web lagi-lagi dan web security gitu. Pembahasan yang eksklusif itu malah nggak ada menurutku. Dan aku juga sangat kesulitan mencari referensi atau jurnal ya atau dokumentasi terkait kernel low level bahasa Indonesia sih, sangat-sangat kesulitan juga karena terbatas pendidikan karena lebih otodidak sih ya, kalau pendidikan enggak sih. Dan di luar negeri juga banyak kursus program sertifikasi dan kita biasanya keterbatasan sama bahasa sih, itu aja juga, itu juga kendalanya di situ. Nah ini walaupun ada beberapa kursus online atau bootcamp dasar-dasar pentesting gitu, tapi low level belum terlalu banyak, tapi bahkan malah gak ada kayaknya. Jadi ya gitu sih. Oke lah, mungkin itu aja lah, sekian.